Ini pernah saya sampaikan juga, tapi masih ada juga kekeliruan. Penerapan sumpah desesur. Ini kasus, tidak usah saya sebutkan tempatnya, tapi ini kasus pada perkara, mudah-mudahan hakimnya ini ikut mengikuti. Pada perkara gugat cerai, penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, bahkan telah berpisah tempat tinggal sekian. Sedangkan tergugat dalam jawabannya membantah dan mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun, bahkan masih beberapa kali melakukan hubungan suami istri sampai 7 kali dalam proses perceraian. Dalam repliknya penggugat membantah jawaban dari tergugat tersebut, sedang dalam dupliknya tergugat tetap dalam jawabannya. Setelah proses menjawab selesai, sebelum memasuki tahap pembuktian, tergugat mohon kepada hakim supaya penggugat bersedia bersumpah bahwa penggugat dan tergugat tidak berhubungan suami istri. Sikap yudik paksi mengabulkan permohonan tergugat tersebut dan menjatuhkan putusan. PTA menguatkan. Yang saya tanyakan, benar enggak proses sumpah desesur seperti itu atau seperti apa? Setelah saya menjawab, ada permintaan langsung disumpah atau bagaimana? Ini jangan sampai nanti terulang lagi. Ini justru setelah selesai disumpah, terus tergugat meneruskan pembuktian. Majelis hakim meneruskan pembuktian. Setelah proses menjawab selesai, sebelum pembuktian, tergugat mohon kepada hakim supaya penggugat bersedia bersumpah. Dan setelah ditolak, dikabulkan sumpahnya, penggugat bersumpah, itu dilanjutkan dengan proses pembuktian. Dilanjutkan dengan proses pembuktian seperti biasa. Mohon untuk dijelaskan. Baik, Bapak Ibu silakan yang sudah raise hand ada 6 pengadilan. Yang pertama PA Jambi. Tadi Pak Yang Mulia menyatakan bahwasanya alat bukti yang pihak penggugat, alat bukti yang penting yang pihak penggugat tidak bisa menunjukkan yang aslinya, kemudian diakui oleh pihak tergugat. Yang Mulia tadi berpendapat di yang sempurna dan mengikat. Kalau kami di sini kurang sependapat dengan pendapat seperti ini. Karena bisa saja misalnya penggugat memfotokopi sertifikat orang lain, kemudian namanya diganti. Di dalam persidangan dia tidak bisa menunjukkan aslinya. Tanyakan kepada tergugat mengakui Suaranya PA Jambi belum jelas karena terlalu mendengung dan persoalan yang dijawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi ini masih mempermasalahkan akte otentik tadi. Tadi sudah selesai Pak. Jadi sudah selesai. Jadi kita NO pertanyaannya, jawabannya. Kita berangkat ke PA Jakarta Selatan ya. Jadi kalau dari persoalan seperti yang disampaikan tadi, bahwa sumpah desesor itu persyaratannya adalah ketika tidak ada bukti lain yang diajukan dan syaratnya harus ada permintaan daripada pihak lawan. Baik, dari PA Jakarta Selatan seperti itu. Proses yang disampaikan tadi soalnya sudah benar seperti itu Pak? Dan kasus dari kasus yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, apakah sudah tepat menurut PA Jakarta Selatan seperti itu atau belum? Iya, kalau dia mau bersumpah itu kita benarkan. Lalu dilanjutkan lagi kalau dengan dia bukti menolak, berarti kita ya kalau dia bersumpah, mau dia bersumpah, maka kita kabulkan. Artinya mereka bisa membuktikan dalil bantahan dia tadi. Tapi kalau dia menolak, berarti dia tidak terbukti. Artinya dia dikalahkan di sini. Artinya tidak benarlah apa yang dia dalilkan itu. Ini kasusnya Pak Selatan, setelah bersumpah kan dilanjutkan pembuktian. Menurut Bapak gimana itu? Enggak lagi Pak, sumpah itu adalah terakhir. Tidak ada pembuktian lain. Baik, sudah kita pahami. Menurut pihak Jakarta Selatan itu tidak benar. Harusnya setelah dia bersumpah maka itu dikabulkan. Kalau dia tidak mau bersumpah maka itu dikalahkan dan tidak ada lagi proses pembuktian. Baik, PA Kabupaten Kediri silakan. Jawaban dari Jakarta Selatan, di samping tadi permintaan para pihak, juga sumpah desesor itu menyangkut perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak. Jadi ketika sebuah gugatan perceraian kemudian ada hubungan suami istri dalam pemeriksaan perkara, maka kemudian salah satu pihak minta untuk bersumpah telah melakukan hubungan suami istri, maka menurut saya itu dibenarkan. Akan tetapi setelah adanya sumpah dari pihak yang meminta, juga ada balasan sumpah untuk bantahan. Jadi bukan hanya sekedar yang bersangkutan sumpah ya, dapat mengembalikan kepada lawan. Kapan mengembalikan Pak? Setelah pihak lawan, setelah satu pihak bersumpah? Ya, setelah pihak bersumpah atau yang bersangkutan tidak bersedia, kemudian mengembalikan kepada lawan. Jadi dalam buku yang saya baca ya, harus perbuatan kedua belah pihak dapat mengembalikan sumpah tersebut kepada lawan. Setelah itu kemudian
Kemudian karena ini perceraian ya, dan menyangkut hubungan suami istri, menurut saya tidak perlu pembuktian lagi karena sumpah itu adalah bagian dari pembuktian. Terima kasih. Baik, makasih dari PA Kabupaten Kediri. Kemudian PA Kapahiyang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia atas waktunya yang kami muliakan Bapak Haji Purwosusilo. Selamat siang Pak. Nomor 4 ini berkaitan dengan sumpah desisir, desisoir. Jadi sumpah desisoir itu sesuai dengan maknanya adalah sumpah pemutus. Jadi yang kami pahami ketika ada permintaan untuk melakukan sumpah pemutus oleh para pihak dan pihak yang lain melakukan, maka oleh karena itu perkaranya selesai. Setelah itu hakim ataupun majelis hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Artinya ketika pihak lawan bersedia apa itu bersumpah sesuai dengan pihak lawan, maka perkaranya dikabulkan. Itu yang kami pahami. Terima kasih yang mulia. Iya, terima kasih dari PA Kapahiyang. Kita persilakan PA Bandung. Ya. Persoalan yang disampaikan terhadap tadi oleh Bapak yang mulia Hakim Agung, bahwa sesungguhnya sumpah itu adalah dalam rangka menguatkan pendapat karena tidak sanggup untuk membuktikan. Oleh karena itu kami Pengadilan Agama Bandung beranggapan para pihak yang tidak sanggup membuktikan dan itu dikuatkan dengan sumpahnya, maka tidak perlu lagi ada pembuktian. Langsung nanti majelis hakim untuk mengambilkan musyawarahnya. Jadi dalam hal ini adalah untuk menguatkan gugatan dari pihak penggugat. Itu dari PA Bandung, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, ada 5 tadi penanggap. Kami persilakan kepada yang mulia untuk berikan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, bagus jawabannya. Ini sumpah pemutus lah ya, sumpah desisur memutus. Memang sumpah anehnya setelah dia diperintahkan, diizinkan untuk bersumpah, kemudian memasuki bukti tahap pembuktian. Ini kan aneh. Ya, lebih baik mestinya kalau mau ada pembuktian dulu. Kalau sudah sampai selesai, ternyata penggugat dan tergugat tidak bisa membuktikan, nah mestinya hakim bisa mutus menolak perkaranya. Tapi ada kemungkinan salah satu pihak itu minta bersumpah. Jadi sumpah pemutus itu diperintahkan, dikabulkan atau diperintahkan atas permintaan para pihak. Tidak boleh hakim secara ex officio memerintahkan bersumpah. Ini sudah betul dari sisi itu. Karena ini atas permintaan tergugat untuk bersumpah desisur berkaitan dengan perbuatannya sendiri karena dia mengatakan bersengketa tentang hubungan suami istri. Nah, syaratnya diantaranya tidak ada bukti sama sekali. Jadi kalau ada bukti pendahuluan tapi tidak cukup, itu tidak boleh dilakukan sumpah desisur. Sumpahnya itu nanti supletur. Supletur itu atas inisiatif hakim, atas pendapat hakim. Siapa yang diperintahkan itu menarik juga. Siapa yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah. Tapi untuk kasus ini sumpah desisur itu atas permintaan para pihak, dan itu permintaan tergugat sudah betul diputus kabulkan. Tetapi mestinya kalau memang akan ada pembuktian, bukti dulu. Setelah ada bukti, nanti akan kita lihat apakah ada bukti pendahuluan apa tidak. Kalau ada bukti pendahuluan, pihak lawan tidak bisa untuk mengajukan sumpah, minta sumpah tidak boleh. Tapi kalau tidak ada bukti sama sekali, salah satu pihak memang boleh minta salah satu untuk bersumpah. Jadi sumpah itu kalau sudah ada litis desisur, kalau sudah bersumpah ya sudah selesai perkaranya. Tidak boleh ada bantahan terhadap bukti sumpah. Kalau sudah bersumpah, selesai perkara, harus diputus sesuai dengan sumpah itu. Tidak boleh ada tambahan sumpah yang membantah kebenaran sumpah, apalagi dengan sumpah. Nanti jadi sumpah-sumpah semuanya, bersumpah-sumpah lah, kecuali sebelum bersumpah, pada saat umpamanya penggugat minta tergugat bersumpah, tergugat itu ada 2 pilihan. Bisa bersumpah, kalau tergugat itu bersumpah dia menang, tapi kalau tergugat itu menolak sumpah tapi tidak mengembalikan, maka dia kalah. Tapi ada alternatif lain, tergugat itu boleh menolak sumpah tapi mengembalikan pada pihak yang minta sumpah. Kalau pihak lawan yang mengembalikan itu dikembalikan kepada pihak yang minta sumpah, dia mau bersumpah, dia dimenangkan. Tapi kalau dia tidak mau bersumpah, dia dikalahkan. Dan setelah itu perkara mesti diputus. Nah, tidak boleh lagi ada pembuktian. Karena itulah itu namanya kekuatan sumpah itu termasuk kekuatan pembuktian yang mempunyai kekuatan mengikat, sempurna dan menentukan.
semua bukti yang mempunyai kekuatan hukum menentukan, mengikat sempurna dan menentukan, itu tidak boleh dibantah dengan bukti lawan. Harus diputus sesuai dengan bunyi sumpah atau pengakuan itu. Sumpah desesur pemutus yaitu dalam pasal 156, 1929, 1930 HIR, permohonan sumpah desesur, sumpah tersebut diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang diminta sumpah ada dua pilihan. Apabila ia bersumpah, maka yang bersangkutan itu dimenangkan. Pihak yang diminta menolak sumpah dan mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan, pihak yang menerima pengembalian tidak mau sumpah, maka ia dikalahkan. Yang kedua, bila mau bersumpah maka dia dimenangkan. Sumpah desesur dapat dilakukan apabila tidak ada bukti sama sekali baik dari penggugat maupun dari tergugat. Sifat sumpah desesur bersifat litis desesur, mengakhiri pemeriksaan proses. Sumpah desesur berdaya kekuatan mengikat, sempurna dan menentukan. Tidak boleh, bukan tidak perlu nih, tidak boleh ada bukti lawan. Tidak ada bukti lawan bila ada pihak yang melakukan sumpah pemutus, pemeriksaan perkara tersebut selesai dan putus berdasarkan bukti sumpah tersebut. Sumpah desesur palsu, kalau itu ada anggapan atau ada perkiraan sumpahnya itu palsu, bisa dituntut pidana lewat gugatan atau masalah tuntutan sumpah palsu. Putusannya terhadap sumpah palsu itu dipakai untuk mengajukan PK, yaitu membatalkan putusan dengan PK dengan alasan terjadi pemalsuan terhadap sumpah itu. Tadi ada dari PA Kediri, sumpah itu bisa dibantah dengan sumpah. Kalau sudah sumpah tidak bisa Mas dibantah dengan sumpah. Kalau mau bantah itu sebelum si tergugat atau yang diminta untuk sumpah itu bersumpah. Pihak lawan yang diminta sumpah itu ada dua pilihan, apakah dia bersumpah, dia dimenangkan, atau dia menolak, dia dikalahkan. Tapi ada alternatif lain, dia menolak tapi mengembalikan sumpah. Kalau pihak lawan yang menerima pengembalian itu bersumpah, dia akan dimenangkan. Kalau dia menolak, maka dia akan dikalahkan. Bukan setelah bersumpah kemudian pihak lawan sumpah, tapi sebelum bersumpah itu bisa dikembalikan kepada pihak lawan. Sekali lagi tidak ada sumpah tandingan, itu hendaknya dipahami, jangan ada sumpah tandingan. Itu mungkin Pak Direktur, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Yang Mulia ya. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Kita telah mendapatkan pencerahan dari narasumber kita, beberapa temuan-temuan yang berulang, dan yang lebih khusus lagi pada sesi ini kita diberikan kesempatan untuk interaktif. Jadi kami berharap nanti untuk berikutnya pembinaan-pembinaan kita lakukan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Oleh sebab itu nanti lebih banyak kesempatan bagi kita untuk menggali berbagai persoalan-persoalan yang kita temukan, dan bisa saja apa yang kita pahami secara normatif dalam penerapannya ternyata berbeda-beda seperti yang kita simak pada pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Yang Mulia tetap sehat walafiat dan selalu dalam berkah lindungan Allah SWT dan selalu membimbing kita dalam pelaksanaan tugas. Amin. Dan kami juga mendoakan Bapak Ibu seluruh warga peradilan agama seluruh Indonesia, kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Demikian dari kami sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon nanti teman-teman tim IT bisa standby membantu pelaksanaan kegiatan kita agar kualitas suaranya bisa didengar oleh semua.